semua berlatihan di depan. Kita akan memulai materi kita. Materi ini materi terakhir untuk hari ini. Jadi sangat diharapkan untuk adik-adik sekalian bisa duduk dengan tenang. Jangan kayak cacing kepanasan. So habis makan kok sekenyang. Jadi tolong duduk dengan tenang, siap mendengarkan materi yang akan disampaikan. Oke, jadi materi kita yang terakhir ini pengenalan lingkungan sekolah dan sarana prasarana, dan ditambah juga dengan pengantar ekstrakurikuler. Dan yang akan membawakan materi yaitu Pak Ciko Yanuar. Kepada Bapak Guru dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Rizka perkenalan singkatnya. Ya. Ada berkata lama tak kenal maka tak sayang. Ya. Kemudian ada berkata lama yang mengatakan bahwa malu bersesat, baru bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya, dasar kepo. Lu banyak bertanya, dasar kepo. Tidak tahu itu? Tidak. Itu menunjukkan bahwa Bapak Guru memang tua. Ya. Oke. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Rifka, bahwa Bapak Guru bawa materi 2 ya. Materi tentang pengembangan ekstrakurikuler, dan tentang pengenalan lingkungan sekolah dan sarana prasarana SMP Sekolah Santo Yohanes 23 Lampung. Perkenalkan nama Bapak Guru Matius Ciko Yanuar yang sudah tertulis dan sudah disampaikan tadi oleh Ibu Rifka. Bapak Guru mengajar bahasa Indonesia. Bapak Guru tinggal di Lampung, Kompleks Mangga 2. Ada yang satu kompleks sama Bapak Guru? Ada? Ya, Bapak Guru dulu tamatan SD Matias 2 Lampung. Waktu itu masih belum A dan B, masih SD Matias 2 Lampung. Ada dari SD Matias 2 Lampung? Mana? Sebentar. Nah, potong saya. Ada yang ingin bertanya profesikan tentang Bapak Guru? Ada yang ingin bertanya tentang Bapak Guru pribadi atau hal-hal lain? Ada tidak? Sebelum kita lanjut pada materi. Tidak ada? Sini ada yang pernah lihat Bapak Guru? Alvaro Bapak Guru kenal dia dari dia masih kecil. Bapak Guru pernah mengajar di SMP Patimura dulu. Sekarang dikenal dengan SMP Negeri 14 di kecil di Satehan dengan Alvaro punya mama. Ya, itu perkenalan singkat dari Bapak Guru. Materi yang pertama Bapak Guru ingin mengajarkan yaitu terkait dengan ekstrakurikuler. Untuk itu aku harap kalian dengarkan karena ini sangat penting untuk kalian punya pilihan ke depan ketika kalian sudah masuk dalam pembelajaran tahun ajaran 2025-2026. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler biasanya di luar daripada jam pembelajaran, ya. Jadi dia sudah tergabung dengan jam pembelajaran. Dan pembelajaran seperti apa? Ada yang tahu? Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Nah itu ekstrakurikuler di luar daripada mata pelajaran itu bertujuan untuk membangun potensi, minat dan bakat siswa. Kalau kalian berpotensinya di mana, nah disitulah untuk membangun minat
potensi dan bakat kalian. Kemudian bersifat pilihan. Jadi dia bersifat pilihan. Kamu boleh memilih ekstrakurikuler ini dan memilih ekstrakurikuler yang ini. Ini saya tidak bisa, saya pilih yang ini saja. Namun ada juga yang bersifat wajib untuk ekspresi dalam satu yang sudah berjalan murid. Kemudian tujuan daripada materi hari ini untuk kalian mengenal ekstrakurikuler, yaitu mengenal kegiatan, berbagai kegiatan yang tersedia di sekolah. Ya. Kemudian memberi kesempatan pada seseorang untuk memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat. Menumbuhkan semangat berorganisasi, kerjasama dan jiwa kepemimpinan. Itu adalah tujuan pengenalan ekstrakurikuler pada saat MPLS ini. Kemudian jenis ekstrakurikuler dibagi menjadi dua. Yang pertama wajib. Untuk sebenarnya ada ekstrakurikuler yang wajib, yaitu pramuka dan karate. Itu wajib. Dia berada dalam jadwal, itu wajib. Kalian seluruhnya mengikuti pramuka dan karate sesuai dengan jadwal yang telah nanti ditentukan. Kemudian pilihan itu ada olahraga, seni, kemudian sains, dan lain-lain yang akan nanti ditulis dalam jadwal. Akan ada, karena mungkin ada perubahan beberapa pilihan. Kemarin terkaitan dengan kurikulum, Pak Poli pasti sudah menyampaikan bahwa kita punya jadwal itu ada kurikulum internal dan eksternal, kurikulum nasional dan kurikulum kita SMP internet, kita SMP 1993. Nah, di antaranya itu ada peminatan, ya kan? Nah, disitulah kalian akan berpilih tentang peminatan. Ada peminatan olahraga, kemudian ada peminatan seni tari. Oh, untuk seni tari sudah dihapus ya? Iya, semester kemarin sudah dihapus. Kemudian ada akademi, peminatan akademi seperti sains. Sains itu berupa matematika, IPA, kimia, dan biologi. Kemudian ada materi-materi tentang OSN, tentang IPS, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain ya. Itu nanti kalian pilih. Kemudian manfaat mengikuti ekstrakurikuler, mengembangkan kalian punya soft skill. Jadi kalian punya skill yang sudah standar ada di sini. Kalian mengembangkan lagi. Yang tadinya main bola masih rasa dia Cristiano Ronaldo, masih harus kocok sendiri dari 10 pemain. Nah, saat olahraga kau akan dilatih untuk jadi Cristiano Ronaldo. Ya, satu skill yang seluruh orang Indonesia tidak bisa dalam sepak bola adalah, ada yang tahu? Satu skill yang seluruh orang Indonesia tidak bisa. Ada yang tahu? Tidak tahu? Over atau biasanya disebut pasif. Itu seluruh orang Indonesia tidak tahu. Skill sederhana yang paling gampang tapi hampir semua orang Indonesia tidak tahu. Over atau pasif. Mau bawa sendiri saja. Nah itu nanti kalian dalam ekstrakurikuler ini kalian akan dibuat soft skill kalian. Dan tadinya Far bisa main suling dengan 2 tangan, mungkin bisa dengan 1 tangan dan lain-lain ya. Kemudian menambah pengalaman dan teman. Kemudian berikutnya memperoleh prestasi di luar bidang akademi. Jadi kalau kau punya prestasinya di akademi peringkat 1, 2, 3 dan lain-lain, nah, kau juga ada prestasi di luar lain, mungkin ikut kejuaraan, ikut O2SN atau OSN dan lain-lain ya. Kemudian mampu memupuk rasa tanggung jawab, kepemimpinan dan kerja tim. Seperti Bapak bilang, main bola bukan sendiri, jadi bawa sendiri, over, karena itu tim.
Lalu yang berikut adalah cara bergabung untuk ekstrakurikuler. Itu nanti kalian akan didata, ya. Kalian akan didata, lalu nanti akan dikumpulkan. Jadi akan diberikan kalian data, lalu tulis kau maunya, saya maunya peminatan olahraga, saya maunya peminatan sains dan lain-lain, ya. Nanti diberikan formulir lalu diisi. Kemudian tips untuk memilih ekstrakurikuler. Pilih sesuai minat dan bakat kau, ya. Jangan berdasarkan kau punya teman sekolah ada di situ, jadi kau ke situ lagi. Kakak ada di situ, jadi kau ke situ. Padahal tidak bisa tenang bola. Pilih sesuai dengan minat, bakat yang ada dalam diri kau, potensi yang ada kau. Pilih supaya semakin seperti tadi disampaikan bahwa untuk mengasah soft skill kalian, memperkuat skill kalian lagi, ya. Kemudian yang berikut sesuaikan dengan waktu dan jadwal belajar. Jangan ikut duluan teman tanpa pertimbangan dari Bapak saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya yaitu kegiatan selama yang terkait dengan ekstrakurikuler. Terus, nah itu mungkin singkat saya dari Bapak terkait dengan ekstrakurikuler. Jadi tidak ada batasan dalam kamu memilih ekstrakurikuler. Kau silakan memilih. Nah, dengan ekstrakurikuler itu, kalau saya tanya ada kegiatan-kegiatan luar sekolah, itu kau akan mengikuti. Seperti yang Pak Guru sudah sampaikan bahwa ada OSN, itu nanti kau mengikutinya, kau boleh terpilih. Kalau kau punya potensi yang sangat baik, begitupun pertandingan. Kemarin Pak Guru orang ada pertandingan, sayangnya kalian belum dinyatakan sebagai siswa seminari SMP. Siswa SMP seminari 1 yang sudah bertiga. Kalau tidak Pak Guru orang pasti ambil kalian. Di sini ada yang pasti berpikir, ya, dan lain-lain. Oke? Ya, mungkin untuk singkat saya Pak Guru materi terkait dengan ekstrakurikuler, ya. Selebihnya nanti akan kalian dapatkan dalam proses pembelajaran. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pengenalan lingkungan sekolah dan sarana prasarana SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgo. Jadi materi kita terkait dengan tujuan pengenalan umum SMP Seminari, lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana pendukung, nilai yang ditanamkan dan akan ada penugasan. Tujuan pembelajaran. Mengapa kalian harus dapat materi tentang pengenalan lingkungan sekolah dan SAPRAS? Yaitu bertujuan untuk mengenal peserta didik baru pada lingkungan sekolah. Kalian harus tahu lingkungan sekolahnya. Kemudian menambahkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap fasilitas sekolah. Supaya kalian tahu bahwa kalian punya fasilitas sekolah ini, kalian harus jaga. Supaya kalau orang lain datang dia itu, aku sih ke sekolah ini. Jangan kalau orang rusakkan lagi lalu orang di sekolah seminari udah bagaimana. Yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat belajar dan kedisiplinan melalui pemanfaatan sarana prasarana yang ada. Lanjut. Pengenalan umum SMP Seminari. Nama sekolah ada yang masih belum tahu. Masuk saja tapi belum tahu ini nama sekolahnya apa. Ada yang tahu ini SMP Seminari Julius Tadius Langgo dan lain-lain. Oke? Ya, nama sekolah. Kalau kau ditanyakan nama sekolah SMP Seminari Santo Yohanes 23 Langgo. Lokasi di Langgo. Karena mau guru taruh lagi akan kamu dan kamu. Karena seperti yang mungkin sudah disampaikan bahwa kita punya gedung juga ada di Ibu. Ya. Kemudian karakteristik khusus. Kita sekolah khusus. Pastor kemarin sudah disampaikan bahwa kalau kau masuk sini sekolah khusus, jadi kau dipanggil seminaris. Kalau di luar itu orang panggil siswa. Kalau di sini kau dipanggil seminaris karena memang ini sekolah khusus untuk menjadi pemimpin kalian menjadi calon imam di masa depan, ya. Berbasis pendidikan seminari, calon imam atau pemimpin gereja.
Yang kedua, menekankan pendidikan karakter, disiplin, dan spiritual. Ya, karakter itu sangat penting. Di sini kalian dibentuk untuk menjadi karakter yang lebih baik. Yang tadi malas-malas tadi waktu itu sempat dengar Ibu Vina ada bawa materi terkait dengan ada yang bilang dia bangun terlambat karena main HP. Ya, ada? Bagus sempat dengar. Nah, disinilah kalian dibentuk karakter supaya kalian bangun lagi tidak kalian. Nah, masuk tempo, datang dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya suasana belajar asrama. Untuk saat ini kita SMP Seminari belum ada asrama ya. Yang kalian lihat di depan sana adalah asrama untuk kakak-kakak SMA. Tapi untuk di Langgur, kalau di Ngabuk itu sudah ada ya asrama. Sudah ada asrama di Ngabuk. Kita lanjut. Lingkungan fisik sekolah. Ruang kelas. Ya. Di sini ada ruang kelas. Ada beberapa ruang kelas. Nanti kita terakhir bahwa kita akan lihat ruang kelas dipimpin oleh kita punya ketua OSIS. Kemudian perpustakaan. Di sini kita belum ada tempat perpustakaan secara gedung sendiri ya. Tapi kita ada namanya pojok baca. Ya. Setiap kelas biasanya ada pojok baca. Kemudian lab komputer. Lab komputer. Yang berikutnya adalah aula atau ruang pertemuan. Kapel tempat ibadah. Asrama yang sudah cerita sebelum saya sampaikan bahwa kita punya asrama saat ini kalau di sini tidak ada, tapi kalau di Ngabuk itu ada. Lapangan olahraga, kantin, dan yang terakhir adalah toilet dan kamar mandi. Ruang kelas, kalian harus tahu kegunaan daripada ruang kelas. Digunakan untuk proses belajar mengajar. Dengar baik-baik, digunakan untuk proses belajar mengajar, bukan digunakan untuk main bola. Biasanya kalau guru tidak ada atau jam serat, buat kertas dikumpul-kumpul lalu dijadikan bola lalu tekan. Ruang kelas itu dijadikan untuk tempat proses belajar mengajar. Dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, dan proyektor atau infokus. Namun infokusnya tidak ditaruh di kelas. Biasanya setiap kelas itu ada infokus ditaruh di ruang guru atau di lab. Nanti biasanya kau pergi untuk ambil kalau guru ingin menggunakannya. Yang berikut adalah perpustakaan. Tempat membaca dan mencari referensi belajar. Dilengkapi dengan buku pelajaran, literatur agama, buku fiksi, dan lain-lain. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa kita untuk saat ini di gedung di Langgur ini belum ada perpustakaan secara menggunakan, tapi kalau di kelas-kelas ada pojok-pojok baca. Kemudian yang berikut adalah lab komputer, tempat praktik. Ya. Kenapa tempat praktik? Karena tidak setiap jam kau berada di lab. Ya, kalau diizinkan baru kau datang ke lab. Tapi kalau tidak berarti tidak kau di kelas. Lanjut, ruang pertemuan atau aula digunakan untuk kegiatan besar seperti bisa seminar atau pertunjukan seni atau rapat bersama dengan orang tua. Kemudian yang berikut, yang kelima yaitu tempat doa bersama, bisa atau pembinaan yaitu kapel, tempat ibadah. Asrama seperti yang Bapak Guru sampaikan bahwa kita berasrama kalau di Langgur dulu, tapi kalau di Ngabuk sudah tersedia. Untuk kegiatan olahraga, lapangan olahraga untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola, voli, basket, mendukung pengembangan fisik dan kerjasama tim. 8. Kantin, tempat siswa makan atau membeli makanan ringan, menyediakan makanan sehat dan bersih. Ingat, tempat membeli makanan, bukan tempat duduk, cerita, bolos, dan lain-lain.
kemudian toilet dan kamar mandi. Fasilitas kebersihan pribadi siswa dan guru wajib dijaga kebersihannya oleh semua warga sekolah. Ya, jadi kalau kau mau air kecil, jangan kau lupa siram. Kalau tidak ada air, itu jangan kau paksakan untuk buang air besar. Ya, apa? Jadi kau kelihatan tangan. Kemudian yang berikut adalah sarana dan prasarana pendukung di SMP Senior 1 Institut Tegalan. Wifi atau internet mendukung pembelajaran digital. Jadi ada wifi dulu, satu di lab, satu di ruang guru. Semuanya sampai ke kelas. Namun kau menggunakannya harus bijak. Untuk itu biasanya ketika kau mau HP, itu jangan sembunyi-sembunyi. Beritahu wali kelas supaya HP kau disimpan dengan baik, karena kalau hilang itu tidak menjadi tanggung jawab Bapak Guru, karena Bapak Guru peraturan tertib melarang siswa membawa HP ke sekolah kecuali ada keperluan penting atau itu berkaitan dengan pembelajaran. Untuk itu kalau bawa harus sampaikan ke wali kelas atau berjaga supaya disimpan dengan baik. Lanjut, alat kebersihan disediakan di setiap kelas dan area umum. Area umum seperti tempat sampah, ada tempat sampah saja kau buang di lapangan-lapangan sini. Ada tempat sampah, buanglah di tempat sampah. Kemudian fokus digunakan oleh guru untuk menampilkan materi pembelajaran secara visual. Jadi kalau guru menggunakan fokus, baru kau menggunakannya. Kemudian peralatan olahraga, kita ada bola futsal, bola voli, tenis meja, dan bulu tangkis atau raket. Pelindung tangan untuk karate, perlengkapan karate juga kita ada. Kemudian perlengkapan musik, kita ada keyboard, pipa, dan gitar. Direncanakan kita akan punya band, drum band dalam tahun ini, semoga terrealisasi ya. Kemudian papan informasi menyediakan info penting bagi warga sekolah. Taman dan ruang hijau menunjang suasana sejuk dan nyaman untuk belajar. Nilai yang ditanamkan dalam materi ini adalah merawat semua fasilitas sekolah, tanggung jawab merawat semua fasilitas sekolah seolah milik sendiri. Kalau kau punya HP baru, kau tidur saja kau taruh di samping kau punya tempat tidur itu. Nah, kau harus rawat sekolah seperti kau punya milik sendiri, seperti kau punya HP, rawat sebaik mungkin. Kemudian kedisiplinan, menggunakan fasilitas dengan tepat waktu dan sesuai fungsi. Tepat waktu dan sesuai fungsi. Kalau sudah selesai jam T, kau keluar. Jangan kau duduk bertele-tele di sana lagi. Lalu buka hal-hal yang tidak penting. Kemudian sesuai fungsi. Kalau kursi itu untuk duduk, kau jangan jadikan dia sebagai tempat tidur. Ya? Kalau meja untuk kau tulis, jangan kau jadikan dia sebagai tempat duduk dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah kebersamaan. Menggunakan ruang bersama dengan sikap saling menghormati. Itu semua bukan kau punya pribadi, kau sendiri, tapi untuk bersama. Jadi kalau kau punya jam tik sudah selesai, kau boleh keluar dari lab. Kau punya jam olahraga sudah selesai, kau boleh keluar dari jam olahraga supaya teman lain lagi bermain dan lain-lain. Paham? Terakhir, Bapak akan buat penugasan. Bu Rifka boleh panggil Mariano. Ya, sebelum Mariano datang, semuanya duduk. Apa? Dean, betul. Oke. Pak Guru ada permainan.
Kata kuncinya ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Ya, kata kuncinya ikuti kata saya. Jadi Bapak ada permainan. Semuanya berdiri. Diri. Ya, telur. Ikuti kata saya, telur. Telur. Ayam. Ayam. Telur. Ada berapa telur? Ada yang sudah mau bawa masakan di rumah. Sekali lagi, telur. Ayam. Ada berapa ayam? Alvaro sepertinya sudah rindu Mama Eci punya masakan. Sekali lagi. Ayam. Telur. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Ulang. Telur. Ada berapa telur? Ada berapa telur? Ya. Berikan aplaus untuk mereka. Alvaro, dengar Bapak Guru sampaikan, ikuti kata saya. Berarti harus ikuti apa yang Bapak Guru? Oke, kita lanjut. Ada permainan kedua. Bapak Guru punya anak namanya Roni. Dia itu raja di Bapak Guru punya rumah. Kalau dia bilang, Bapak makan, berarti Bapak Guru ambil makan. Bapak mainan, Bapak Guru ambil mainan. Bapak minum, Bapak Guru ambil minum. Jadi cluenya adalah Ronin berkata, duduk depan atau duduk? Duduk. Oke, Ronin berkata duduk. Ronin berkata naikkan tangan kanan. Ronin berkata turunkan. Ronin berkata naikkan dua tangan. Turunkan. Ronin berkata turunkan. Berdiri. Ronin berkata berdiri. Putar. Ronin berkata duduk. Ada yang masih belum tahu? Ikut teman saja. Sudah. Cluenya Ronin berkata. Oke, kita lanjut perkenalan singkat dari kita punya ketua OSIS. Silakan, Ren. Jadi yang merasa diri ngerti berarti kita harus beri. Tidak. Dipilih berdasarkan demokrasi. Ya, silakan. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, saya Mariano Francis Alusun adalah ketua OSIS dari SMP Seminari. Saat ini saya kelas 8A dan mau naik kelas 9A. Sudah kedengaran punya ketua OSIS? Sudah ya? Ya. Mariano, ada wakil ketua OSIS tapi tidak hadir. Oh, ada pertanyaan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya berasal dari Kampung Dua Laut, cuma tinggal di Langgur. Ada lagi yang mau bertanya? Jomblo ke sini? Tidak ada? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nama panggilan? Ya, nama panggilan Mariana. Kakak
Jadi kalau kamu boleh panggil kakak Mariano. Umur? Ada yang tanya umur? Saat ini saya umur 14 tahun. 14 tahun. Sama yang saya lah. Ada lagi? Umur saya nih saya. Ya, kakak. Tinggal di mana? Lebih bebas, spesifik. Anggur kan besar ya? Jadi lebih spesifik di Langgur bagian mana? Saya di Langgur di apa namanya di DK Perbatasan Melili sana jalan tol. Itu masih termasuk Langgur ya iya. Oh iya, betul iya. Oh iya, aslinya hasil tadi tempat. Pas tikungan itu. Tikungan. Iya. Nah, yang ada patung rumah. Baginya. Ada patung. Ada tuh malaikat itu. Hiroki. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya berkaitan dengan Kakak Mariano? Sebelum Bapak Guru akan menginstruksikan kalian untuk bersama-sama kita keluar, lalu kita lihat kita punya sekolah, ya. Jadi kalian akan diantar oleh kalian punya Kakak Mariano atau ketua OSIS supaya lihat kalian punya kelas, dia akan tunjukkan sehingga ketika nanti proses pembelajaran kalian sudah tidak bingung lagi, oh mana ruang guru, oh mana ruang lab dan lain-lain, ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Ada? Silakan. Oke, jadi orang sukses saja. Jadi orang sukses saja, dimanapun itu yang sukses. Ada yang lain lagi? Tidak ya? Oke, berarti semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita keluarnya teratur. Yang depan dulu, jajar pertama, jajar kedua, jajar ketiga, baru yang terakhir jajar depan. Nanti didampingi oleh kita punya ketua OSIS dan Bapak Guru. Ya. Langsung keluar. Di lapangan aja. Tuh tadi kan non sampai semua keluar. Matahari yang panas. Panas lah berdiri saja. Panas orang. Tinggal saja itu yang merekam dong. Ini ada yang dari pastor sih Budi. Stop. Silakan, ini kelas berapa? Diam. Yang punya ketua yang menyampaikan. Ini kelas berapa? Adik-adik, ini nih ruangan untuk kelas 7B. Untuk adik-adik kelas 7A, sorry. Untuk adik-adik kelas 7A nanti. Ya. Nanti kalian dibagikan, berarti kalian punya kelas ini. Lanjut. Di sini ketua. Kalau yang di sebelah situ, itu untuk adik-adik yang nanti ruangan kelas 7B nanti di situ. Ini adalah ruang kelas 7B. Lanjut. Tunggu saya nanti abang dari Mariano. Ini. Baik, adik-adik, ini ruangan untuk kakak kelas dong, kelas 8A punya ruangan di sini. Kelas 8A. Dulu Mariano punya kelas di sini. Sekarang Mariano sudah naik kelas. Jadi sudah tidak lagi di sini. Lanjut. Tenang saja. Selanjutnya ruangan yang tadi adik-adik tempati ini ruangan kakak-kakak kelas dong, kelas 8B. 8B. Lanjut. Lanjut. Lanjut, move. Stop. Ini taman terbuka hijau. Jadi kalau istirahat kalian boleh duduk di sini. Lanjut, Mariano. Oke, adik-adik,
ini ruangan untuk lab komputer. Jadi kalau adik-adik yang belajar mau pakai komputer, biasanya pergi di ruangan ini nanti boleh pakai komputer. Ada 22 komputer. Untuk saat ini 2 ada rusak. Jadi ada 20. Jadi kalau jam tik atau jam mata pelajaran yang nanti digunakan untuk komputer, kalian akan ke sini. Ya. Kemudian di depannya itu ada papan informasi. Ada papan informasi. Di situ ada informasi-informasi yang bisa kalian baca kalau seandainya kalian Betul. lanjut. Kita ke sebelah. Ayo. Jangan bicara terlalu banyak. Kalau 9 itu Maria lupa tadi. Itu juga. Dengar. Tapan. Reno, silakan. Oh ya lupa satu lagi, ruangan lab juga sekaligus bagi ruangan kakak-kakak kelas dong, kelas 9A. Ya. Direncanakan kelas 9A akan belajar di Singapura, tapi itu masih dalam perencanaan. Kita tahu pastinya nanti di pembelajaran, ya. Lanjut. Belum belajar benar. Misi siapa Mario? Aku mau dengan kamu loh. Sini. Kamu mau berdiri sini? Ayo deh. Tampan. Tampan. Reno, silakan. Baik, mungkin ruangan ini beberapa adik-adik dong tahu karena soal tulisannya ini nih untuk ruangan guru dong. Guru-guru dong punya ruangan ada di sini. Ini ruang guru. Jadi kalau kau perlu guru di sini. Tempat guru beristirahat, menyusun administrasi di sini, ya. Lalu dalam ruangan kecil itu, yang ada pintunya tuh, ada Pak Bosku ada berdiri itu. Dalamnya itu ada ruang kepala sekolah. Ya. Situ ruang kepala sekolah dan beberapa staf guru, para kurikulum dan bendahara maupun guru pagi. Lanjut, geser ke sana. Silakan. Stop di situ sudah. Masih emang. Ya. Silakan, Bren. Oke, baik adik-adik. Kalau yang ruangan ini nih ruangan untuk kakak-kakak kelas 9B, sekaligus ini juga aula. Jadi biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu kayak karate biasanya pakai ruangan ini. Sudah. Jadi berdekatan dengan ini. Jadi. Iya, ada bocor di air kan. Oke, lanjut, Reno. Ayo kita lanjutkan. Masuki ke asrama kita. Ih, bos dari mana nih? Itu merupakan Ya, adik-adik kalau yang di sana itu tuh kantin. Kantin nanti adik-adik dong kalau belanja di kantin situ saja. saat ini ada proses penghargaan. Itu ada tempat. Belum bisa digunakan, nanti akan satu dapat. Oke. Ayo lanjut. Next. Ini merupakan aula kakak SMA. Ada juga di atas. Bocor dari sini sih. Bocor itu. Air mandi atau angkat. Pipa. Datang datang. Adik-adik kalau misalnya adik-adik mau pergi ke kamar mandi, WC-nya ada di ujung kanan. Dekat ke situ A. A. Kamar mandi. Ya, jadi kalau mau air besar, mau air kecil, di situ. Lalu di belakang kalian itu adalah lapangan ya. Lapangan olahraga kita bisa bermain futsal di Depan. atau lapangan besar ada di Sampingnya SMP Budi. Cinta. Yutin. Sudah? Udah. Lalu dengar, nanti Dia sih bisa naik. kita akan dikenalkan lagi di SMP kita punya gedung yang di Mabuk di hari terakhir kan? Kita kan penutupan di sana kan? Sana baru nanti kalian lihat lagi lokasi yang ada di sana. Itu untuk. Paham ya? Oke, kita kembali ke
Ayo, jalan. Ih. Oke. Tidak ada yang bersuara, tenang. Baik, adik-adik, sekian perkenalan singkat lingkungan sekolah kami. Selanjutnya saya akan berikan ke Bapak Guru. Ya, terima kasih Kakak Maria sekarang ketua. Berikan aplaus untuk Kakak Maria. Demikian materi kita untuk hari ini. Tapi Bapak Guru ada tugas. Tugas itu karena kita punya jam materi sudah selesai. Tugas kalian boleh tulis lalu besok kalian buat data kasih ke Bapak Guru. Tugasnya apa? Kalian gambar dinas sekolah. Hah? Dinas sekolah. Gema. Tahu tidak? Dinas sekolah. Jadi kau gambar dinas sekolah. Oh, di sini letaknya kelas ruang A, B, C. Sesuai dengan dinas sekolah yang terlihat dari atas. Tahu tidak? Peta. Petanya. Nah, Oke. nah, seperti kalau kau lihat orang baru buat fondasi, lalu kau lihat dari atas fondasi begini. Hah? Jadi kau tulis mana ruang lab komputer, mana ruang kelas 7A, 7B, mana ruang kelas 9, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan lain-lain. Sekitar sini saja yang tadi kau diperkenalkan ya. Tulis di kertas APS, besok kau sebelum kita berjalan kau boleh kumpul. Paham? Nah, itu saja yang Bapak Guru sampaikan. Bapak Guru kembalikan ke Ibu Rifka. Oke, semua perhatian, sampaikan terima kasih untuk Pak Ciko yang telah membawakan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah, sarana prasarana dan pengantar ekstrakurikuler. Jadi untuk kita ketahui bersama, materi ini merupakan materi terakhir. Materi ini merupakan materi terakhir untuk hari ini. Lalu yang berikut mungkin ada beberapa penyampaian dari saya selaku panitia untuk esok. Jadi hari ini sudah selesai materi terakhir yang dibawakan oleh Pak Ciko, dan esok kita kembali lagi ke tempat ini. Jadi esok kita punya kegiatan, titik kumpulnya di sekolah, di sini jam 7 kita sudah ada di sini. Lalu dengan pakaian yang sekarang kalian gunakan, masih dengan pakaian putih merah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pastor kemarin, kalian disuruh membawa pakaian ganti 3 pasang. karena esok kita ada kegiatan PBB di Ngabuk. Ngabuk Jadi lokasinya itu di Ngabuk. di sekolah. Jadi kita kumpul di sekolah ini jam 7. Semua jam 7 sudah ada di sekolah. Tidak ada yang terlambat. Yang terlambat berarti selama tinggal. Nanti tinggal ikut saja ke Ngabuk. Ada dengar semua? Kalau sekolah sekolahnya itu Jadi Ibu Guru ulangi sekali lagi, esok kita masih ketemu lagi di sini dengan pakaian yang sama seperti hari ini dan membawa pakaian ganti. Kemudian setelah itu, selain pakaian ganti, kalian diwajibkan juga membawa bekal. Harus membawa bekal. Tolong
kalau penyampaian di sekolah disuruh bawa bekal itu sampai di rumah itu tolong sampaikan ke orang tua. Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Pak Ciko. Oke, perhatian, jadi masih ada yang tanya lagi, Ibu Guru ulangi sekali lagi. Esok kita kumpul di sekolah jam